Di mimbar, kita ada di tempat porsi kita masing-masing, kita juga sedang melayani Tuhan. Ya memang perlu latihan kita seperti hari ini. Tetapi sebenarnya hari Minggu itu hari kita melayani Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan, di tengah-tengah sepanjang minggu kita dilayani Tuhan dengan kesehatan, dengan kehidupan. Nah, ceritanya yaitu anak muda kemarin itu ya usia kurang lebih 23 mungkin kurang. Hari Minggu puji Tuhan, kita sampaikan puji Tuhan. Biasanya papahnya itu nggak pernah naik ke loteng, dan hari itu di hari Minggu bilangnya mamahnya mau berangkat ke gereja dengan alasan tidak bisa berangkat ke gereja, sehingga anaknya yang biasanya hari Minggu nggak di loteng atau tidur, bapaknya nggak bisa naik, jarang naik. Hari Minggu naik dan keadaan sudah menggap-menggap. Untung puji Tuhan, kalau bapaknya tidak naik pasti sudah beda alam. Ini cerita mamanya. Ya puji Tuhan, papanya pas naik dia menggap-menggap, sehingga ada kerja bakti lingkungan kita ibadah. Pak bantu doa, rupanya puji nama Tuhan. Tuhan itu mereka-reka yang baik. Anaknya diizinkan seperti itu. Saya tidak berjaga waktu yang indah, dan anaknya akhirnya bisa tertolong, dibawa walaupun menggap-menggap harus mengalami proses perjalanan sampai di sana. Yang menarik, ketika kita berdoa, orang Kristen bersatu hati berdoa, Tuhan itu buka jalan. Buka jalan yang pertama, anak ini dapat dilayani dengan baik. Walaupun saat itu untuk dapat kamar di rumah sakit Karyadi itu hal yang tidak mudah. Tapi hari itu, hari Minggu itu, tidak hari Senin, sudah dapat kamar, tempat itu dapat dilayani. Bahkan Senin saya lihat anak ini bisa sehat, bisa duduk, bisa makan. Puji Tuhan. Karena saya pernah melayani anak ini ketika dia anfal, matanya sudah putih semua, sudah mungkin tinggal game over, saya katakan demikian. Maka harusnya kedua ini saya berdoa hari ini, kita berdoa betul Tuhan campur tangan, walaupun harus dibungkus, tetapi anak ini bisa tertolong, dan hari ini bisa kembali ke rumah. Kenapa nggak berangkat saya tahu. Nanti saya akan kasih pesan kenabian bagi dia supaya keluarga ini cinta Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Ya. Ini yang pertama yang menarik. Minggu ini saya diajar oleh Tuhan. Ayo selama masih ada kesempatan cari Tuhan, layani Tuhan dengan cara kita masing-masing. Jangan, karena pelajaran yang indah ketika di hari Minggu tarik dulu sama Tuhan, Tuhan kasih tarik. Ya. Maka kemarin saya nasihatkan, guys, ayo kembali kepada Tuhan. Apapun pergumulan, apapun tantangan, sebagai Mas jangan hari ini kau masih dikasih nafas, kesempatan kamu bilang sama mamanya, saya nanti akan datang, saya akan bilang sama mamanya, ini satu peringatan bagi Tuhan. Saya berdoa dan akhirnya Tuhan tolong lewat kesatuan iman kita, anak ini dapat kamar, dapat kembali dari puji Tuhan. Saya nggak tahu kabarnya karena ada sesuatu di otak bagian belakangnya, ada sesuatu yang harus seperti apa. Saya akan tanya, ayo kita berdoa agar keluarga ini boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, boleh semakin setia, boleh semakin bersyukur buat rencana Tuhan yang ajaib. Itu yang saya dapatkan dalam sebuah ini. Saya merenungkan Tuhan, apa yang kau izinkan bagi jemaat Tuhan, bagi anak Tuhan yang kau percayakan untuk saya gembalakan, untuk saya bawa kepada Tuhan sebagai domba-dombanya. Dan itulah yang saya dapatkan, bahwa hidup ini adalah kesempatan dan Tuhan nyatakan itu dalam mata kacamata saya, yaitu Tuhan itu baik bagi setiap anak-anaknya. Itu yang bisa saya saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Mbak Supri. Ya. Mbak Supri, silakan Mbak Supri. Mbak Supri di sini saja. Shalom.
aku mau berjuget-juget kok malah awalnya kepenak. Jadi istilahnya menyenangkan Tuhan kuwi orang yang nyanyi, enggak. Di dalam Mazmur itu banyak sekali menari dan menyanyi, menari dengan kecapi, menari dengan gambus dan sebagainya. Nah itu kita perlu dinyatakan bahwa Tuhan Yesus itu senang, ya. Tuhan Yesus senang. Walaupun kita hanya seperti itu, tapi Tuhan Yesus senang. Ini saya mencoba mau nyanyi dengan segenap hati saya. Ada ini G. Langsung. Kau pasti mendapat ketuk pintu dibuka, berkat Tuhan mengalir memenuhi surga berwarna. Haleluya, haleluya, dekat Tuhan akan padaku. Haleluya, haleluya, dialah menghiburku. Ya. Bahwa kau pasti diberi, carilah kau pasti mendapat, ketuk pintu dibuka, berkat Tuhan mengalir memenuhi surga berwarna. Haleluya, haleluya, Tuhan ada padaku. Haleluya, haleluya, dialah menghiburku. Haleluya, haleluya, dialah hanya bagiku. Haleluya, haleluya, dialah bagiku. Dialah menghibur. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak
Bapak Ibu Saudara, kita persiapan hati kita ya, untuk menyambut firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian dengan segenap hati.
bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa setiap pujian bahkan penyembahan kami di saat ini telah naik di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu dalam ibadah kami saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami sudah sangat siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan kehidupan kami. Hamba-Mu ini debu adanya. Hidupkanlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu menjadi firman Tuhan yang dapat menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak jemaat yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kepercayaan untuk saya melayani firman Tuhan di ibadah saat ini. Selamat bertemu untuk jemaat sekalian. Perkenalkan, nama saya Hizkia Aldo. Saya berasal dari Manado, Sulawesi Utara, sangat jauh. Saya orang asing, tetapi puji Tuhan diterima untuk melayani di tempat ini. Salam kasih, salam kita bertemu dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, mari kita buka firman Tuhan kita bersama di dalam Injil Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-23. Injil Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-23. Sekedar untuk diketahui jemaat Tuhan, saya sedang berkuliah di STT APN sama dengan Matthew. Kebetulan saya dan Matthew ini satu kamar. Saya sebagai kakak kamar, Matthew adik kamar. Kemudian akhirnya saya bisa untuk melayani di tempat ini. Puji Tuhan, Ibu Bapak, kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. Injil Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-23 setelah hitungan yang ketiga. Lukas 9 ayat yang ke-23. 2-3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Amin. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan di pagi menjelang siang hari ini saya beri judul yaitu Keindahan Salib. Keindahan salib. Nah, Ibu Bapak, di dalam Alkitab yang kita ketahui bersama, hukum Taurat itu ada 10. Benar ya Ibu Bapak? Ada 10 hukum Taurat yang Tuhan nyatakan langsung kepada hambanya. Tetapi dari ke-10 hukum Taurat tersebut ternyata Ibu Bapak ada 613 hukum Taurat di dalam Alkitab. Ada 613 hukum Taurat. Di antaranya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Ada di dalam kitab Imamat, jangan kamu makan darah, jangan yang berkuku belah dan sebagainya. Ada begitu banyak ayat yang memuat tentang hukum Taurat. Ada 613 hukum Taurat. Tetapi Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, dari 613 hukum Taurat tidak mungkin manusia dapat melakukan semua itu. Sebabnya di dalam perjanjian baru, di zaman anugerah, Tuhan dengan sengaja dari 613 menjadi 2 saja. Kita buka bersama di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 hingga ayat yang ke-40. Matius 22 ayat yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dari 613 hukum Taurat, itu hanya menjadi 2 saja. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hanya ada 2. 613 tidak mungkin manusia dapat melakukan itu. Mau dia sedekat apapun dengan Tuhan, tidak ada yang bisa melakukan 613 hukum itu. Sehingga Allah dengan sengaja menjadikannya hanya 2 hukum saja. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan kedua hukum tersebut, apa buktinya? Yaitu salib. Tanda kita mengasihi Tuhan, tanda kita mengasihi sesama. Sebabnya pusat orang Kristen harus menghargai salib. Salib ini sangat penting dalam kehidupan kita, ibu bapak yang diberkati Tuhan. Ada makna di balik salib, keindahan salib. Nah, ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, di asrama saya mempunyai satu teman. Dia ini gemar sekali menggambar. Tetapi ibu bapak, ketika saya melihat awal proses dia menggambar, yang saya lihat hanya coretan-coretan. Hanya coretan-coretan yang saya lihat. Kemudian saya meninggalkan dia. Beberapa waktu selang kemudian, saya datang lagi ke teman saya dan saya melihat coretan-coretan tadi mulai membentuk lukisan yang indah. Ketika hal itu saya renungkan, benar, itu sama seperti cara kerja Tuhan. Sama seperti cara kerja Tuhan. Tuhan seperti mencoret-coret hidup kita. Dan tidak sedikit kita yang berkata, Tuhan, ini apa? Sakit Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Yang saya lihat hanya coretan-coretan saja. Apa maksud Tuhan dalam hidup saya? Seperti yang saya prasangka terhadap teman saya. Yang saya lihat hanya coretan semata. Selang beberapa waktu kemudian saya melihat itu sebuah karya yang indah. Begitupun dengan cara kerja Tuhan dalam setiap umatnya. Berbeda-beda bagaimana Tuhan membentuk saya dan ibu bapak yang diberkati Tuhan. Jadi ibu bapak yang diberkati Tuhan, dari ayat yang sudah kita baca, yang sudah kita dengarkan bersama, ternyata ada 3 hal mutlak. Di Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-23 tadi, ada 3 hal mutlak ketika kita ingin ikut Yesus. Ada 3 hal mutlak. Yang pertama, ibu bapak yang diberkati Tuhan, pengikut Yesus haruslah seorang yang menyangkal diri. Yesus berkata kepada mereka semua, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ada 3 hal mutlak. Yang pertama, pengikut Yesus harus menyangkal dirinya. Dalam artian menghilangkan keakuan. Nah, ibu bapak, menghilangkan keakuan inilah yang sangat tidak mudah. Sangat sulit untuk seseorang menghilangkan keakuan dirinya. Mau orang itu sedekat apapun dengan Yesus, sangat sulit untuk menghilangkan keakuan dirinya. Oh, kalau bukan karena saya, pelayanan itu tidak akan jalan. Kalau bukan karena saya, semua ini tidak mungkin terjadi. Kalau bukan karena pertolongan saya, kalau bukan karena kehadiran diri saya, semua ini sia-sia. Sangat bahaya
Ibu bapak yang diberkati Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, ketika kita mulai mengambil komitmen saya mau ikut Yesus, kita harus siap menghilangkan keakuan diri kita. Seperti lagu tadi, bukan lagi aku yang hidup di dalamku, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Sehingga kita bisa menghilangkan itu karena aku, itu karena keluargaku, itu karena perbuatan tanganku. Kita menghilangkan semua perkataan-perkataan seperti itu. Kita menanggalkan pemikiran seperti itu. Untuk mengikuti Yesus, hilangkan keakuan diri kita. Dan hal mutlak yang kedua untuk kita mengikuti Yesus adalah memikul salibnya setiap hari. Nah, memikul salib ini yang akan kita renungkan bersama saat ini. Dan yang ketiga, Ibu Bapak, firman Tuhan berkata, dan mengikut aku. Nah, kata mengikut aku ini dalam bahasa aslinya dipakai kata akoluoteo. Akoluoteo ini berarti hidup sama seperti cara Yesus hidup. Tentu kita sudah tahu bagaimana cara Yesus hidup. Ada orang yang tampar di pikirinmu, berilah juga pipi kanan. Memberi di saat kita sedang kekurangan, mengucap syukur dalam segala hal, hidup sama seperti cara Yesus hidup. Apakah mudah? Tidak. Tidak mudah. Mau orang itu sedekat apapun dengan Yesus sehingga dia berkata mengikut Yesus itu mudah, tidak. Ini kebenaran yang harus kita ketahui. Ini bukan suatu hal untuk menakut-nakuti jemaat Tuhan, tidak sama sekali. Tetapi ini meneguhkan kita di dalam Tuhan. Sudah berapa lama kita mengikut Tuhan Yesus, tetapi ternyata kita tidak mau mengikut bagaimana cara Yesus hidup. Di gereja, haleluya, menyembah Tuhan, diurapi Tuhan, keluar dari gereja, haleluya. Amin. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, tentu hal-hal sedemikian itu kita renungkan bersama dalam hidup ini. Bagaimana orang lain memperlakukan kita. Saya mengasihi Tuhan, benar, tetapi di waktu yang bersamaan kita membenci saudara kita yang kelihatan. Apakah itu layak disebut pengikut Tuhan? Apakah itu layak disebut kita menghargai saling? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, kita yang hidup di masa sekarang itu bersyukur. Pada masa murid-murid Yesus hidup, ke-12 Rasul, orang yang mengaku Kristen pada saat itu pasti dibunuh. Wajib dibunuh. Sebabnya mereka sembunyi-sembunyi. Mereka berusaha menyembunyikan identitas mereka. Kenapa? Mereka harus menyebarkan Injil, tetapi mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Orang yang mengaku Kristen pada masa itu harus dibunuh. Tetapi kita di masa sekarang, kita hidup dalam zaman anugerah, kasih karunia. Kita bebas menyuarakan saya orang Kristen, saya pengikut Yesus. Tetapi menjadi pertanyaannya, kapan terakhir kali kita menghargai salib? Kita menghargai pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Mengikut Yesus, hidup sama seperti cara Yesus hidup. Aku luoteo, mengikut Yesus. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, dari ketiga hal tersebut, kita akan merenungkan poin yang kedua, yaitu memikul salib setiap hari. Apakah hal ini mudah? Tentu tidak mudah. Apakah hal ini sulit? Sangat sulit.
wah saya kan dekat dengan Tuhan Yesus. Saya kan banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Sekalipun kita melakukan hal itu, memikul salib tidaklah mudah. Memikul salib tidaklah mudah. Pikul salib bukan sekedar ajakan ibu bapak yang berkati Tuhan, tetapi pikul salib adalah hal mutlak ketika saya dan ibu bapak mengambil komitmen saya mau ikut Tuhan. Pikul salib itu adalah hal mutlak. Siapapun dia ibu bapak yang diberkati Tuhan, apapun pekerjaannya, ibu bapak tidak bisa berkata, saya ini pekerja kantoran, saya karyawan, saya pekerja dalam bidang saya, tidak usah saya pikul salib, kalian saja yang hamba Tuhan, kalian saja yang pikul salib. Tidak ibu bapak, setiap orang yang mengaku mengikut Yesus haruslah ia memikul salib. Wah saya kan masih muda, tidak usah saya pikul salib. Wah mereka saja yang sudah berumur, sudah lanjut usia, mereka saja yang pikul salib setiap hari mereka, yang masih muda tidak usah. Tidak seperti itu ibu bapak yang berkati Tuhan. Setiap orang yang mau mengikut Yesus, hendaklah ia pikul salib. Saya mengatakan hal seperti ini. Apakah saya sudah pikul salib? Saya berusaha melakukan itu. Apa buktinya? Saya meninggalkan keluarga saya. Asal saya jauh dari tempat ini. Umur 16 tahun, ketika saya lulus SMA, umur 16 tahun, saya pergi sekolah Alkitab. Saya satu alma mater dengan gembala ibu bapak di tempat ini. Kami satu alma mater, sekolah Alkitab. 16 tahun saya masuk sekolah Alkitab. Di tahun yang pertama, saya berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini tidak mudah. Bagaimana di usia saya seperti itu, seharusnya saya masih dalam bimbingan dan pengawasan orang tua saya. Tetapi di umur 16 tahun tersebut, saya mengambil komitmen, saya tinggalkan keluarga saya. Dan saya pergi melayani Tuhan. Apakah mudah? Tidak. Tidak mudah untuk seorang anak yang baru berumur 16 tahun harus meninggalkan keluarganya. Saya keluarga besar di Manado dan di Jawa saya tidak memiliki keluarga satupun. Tetapi saya tahu tentang firman Tuhan ini. Pikul salib tidak memandang umur. Saya mengambil komitmen yang mungkin bagi seusia saya, mereka masih dalam pengawasan orang tua, berkumpul dengan keluarga. Saya mengambil komitmen, saya harus melayani Tuhan, apapun konsekuensinya. Sebabnya di saat ini saya dapat berdiri di depan ibu bapak jemaat sekalian. Ini bukan karena kuat saya, bukan karena saya pintar menjaga diri saya, tapi karena saya tahu Tuhan yang menolong saya. Pikul salib bukanlah suatu hal yang mudah. Bukanlah suatu hal yang mudah. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-19, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Apa makna di balik salib? Yang pertama, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, ada orang yang berkata, Tuhan, saya sudah lama mengikut Tuhan, saya sudah banyak memberikan untuk pekerjaan Tuhan,
Kenapa saya masih dalam masalah hidup? Kenapa pergumulan silih berganti datang dalam hidup saya? Padahal kan saya dekat dengan Tuhan. Saya berusaha melakukan firman Tuhan. Kenapa saya harus menanggung semua ini? Ibu bapak yang berkati Tuhan, mungkin ada dari antara kita berkata seperti itu. Kita yang sudah lama mengikut Tuhan, kita yang sudah setia mengikut Tuhan, tetapi masih banyak pergumulan dalam hidup kita. Apa makna di balik salib? Kita menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Ini yang harus kita ketahui, Ibu Bapak. Ada orang yang dibenci karena mengikut Yesus. Terutama, maaf kata, di lingkungan mayoritas dan minoritas. Terkadang orang Kristen dianggap sepele di daerah-daerah tertentu. Ada seperti itu, Ibu Bapak. Tetapi makna salib yang pertama yang harus kita tanamkan dalam hidup, bahwa ketika kita mengikuti Yesus, kita harus siap untuk menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Karena itu termuat di dalam Alkitab, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan. 1 Petrus 2:19 yang sudah kita baca, yang sudah kita perhatikan bersama. Sebab adalah kasih karunia. Nah, ini Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, yang harus kita tanamkan dalam diri. Tidak semua orang mendapatkan kasih karunia. Tidak semua orang. Tetapi siapa yang mendapatkan kasih karunia tersebut? Saya dan Ibu Bapak yang hadir di ibadah saya. Kita tergolong orang-orang yang mendapatkan kasih karunia dari Allah. Oleh karena apa? Karena kita mengikuti Yesus, kita menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Kita mendapat kasih karunia. Itu hal yang pertama, Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Terkadang kita dibenci karena kita ini orang Kristen. Kita dijauhi oleh perkumpulan yang ada. Kenapa? Karena kita ini orang Kristen. Tidak dapat kita pungkiri hal itu, Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan. Tidak dapat kita sangkali kebenaran tersebut. Tetapi satu yang harus kita pegang, bahwa kita menerima kasih karunia. Di berbagai umur yang kita jalani saat ini, kita menerima kasih karunia. Dan hal yang kedua, Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, makna salib yang kedua ada di ayat Matius 19, ayatnya yang ke-16 hingga ayat yang ke-22. Saya akan membacakan untuk kita semua. Matius 19 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga.
Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, makna salib yang kedua adalah bayar harga. Di beberapa daerah tertentu, di beberapa tempat tertentu, kata ini sangat sensitif. Tidak semua orang setuju dengan kalimat ini, dengan bayar harga. Tidak semua orang setuju dengan yang namanya bayar harga. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, beberapa ayat sudah kita baca dan sudah kita dengarkan bersama. Ada seorang anak muda. Nah, ibu bapak yang diberkati Tuhan, anak muda ini, apakah dia seorang pendosa? Wah, dia ini akhirnya pergi dengan sedih karena dia gagal. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, sebelum kita menjudge orang ini, orang muda ini sebagai orang muda yang gagal mengikut Tuhan, kita lihat profilnya dahulu. Dia ini seorang muda yang taat. Yesus berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan sebagainya. Apakah orang muda ini tidak melakukan hal itu? Dia melakukan. Itu berarti orang muda ini, dia taat. Amin, ibu bapak. Orang muda ini taat kepada hukum Taurat. Dia taat. Di masa muda, Alkitab berkata dia seorang yang kaya. Masih muda, taat hukum Taurat, taat firman Tuhan, dan kaya. Kurang apa lagi orang ini, ibu bapak yang diberkati Tuhan? Di masa muda, hidupnya sudah mapan. Dia pasti dekat dengan hukum Taurat. Dia melakukan semuanya itu. Dia taat. Apalagi yang masih kurang, ibu bapak? Ada satu. Anak muda ini tidak mau bayar harga. Sebabnya di awal saya katakan, tidak semua orang akan setuju dengan kata ini, bayar harga. Tetapi ibu bapak yang berkati Tuhan, kita yang tergolong pengikut Yesus, ada makna di balik salib yang kita hargai. Yang pertama tadi, kita menanggung penderitaan yang tidak kita harus tanggung, tetapi kita menerima kasih karunia. Dan yang kedua, makna di balik salib, ketika kita mengikuti Yesus, kita bayar harga. Apakah mudah? Tidak sama sekali. Sedekat apapun kita dengan Tuhan, yang namanya bayar harga, itu tidak mudah. Itu tidak mudah, ibu bapak yang diberkati Tuhan. Mau kita masih muda, mulai beranjak dewasa, kita sudah lama di dalam Tuhan, yang namanya bayar harga tidak mudah. Apakah orang muda itu tidak taat sama sekali kepada Tuhan? Dia taat. Pertanyaannya, di antara kita, sampai di mana ketaatan kita kepada Tuhan? Apakah kita minggu ini beribadah? Ya, minggu depan belum tentu. Hari ini kita berbuat baik, besok belum tentu. Hari ini kita hidup, besok belum tentu. Sebabnya, prinsip bayar harga itu sangat penting. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan. Di balik semua penderitaan yang kita alami, ibu bapak, ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, saya sudah berkorban untuk Tuhan dalam banyak hal. Saya sudah lama mengikut Tuhan. Apalagi Tuhan? Ibu bapak yang diberkati Tuhan, dapatkah kita membalas kebaikan Tuhan dalam hidup ini? Kita bangun pagi, kita menghirup udara segar, itu bukti
kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Kapan terakhir kali kita mengandalkan Tuhan? Kapan terakhir kali kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kapan terakhir kali kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini? Kapan terakhir kali kita menyerahkan Tuhan? Ini hidup saya berikan sepenuhnya. Kapan terakhir kali Ibu Bapak? Saya tidak bisa menjawab itu. Ibu Bapak yang bisa menjawab hal-hal itu dalam hati kita masing-masing. Apakah mudah? Tidak mudah. Ini yang harus kita tanamkan baik-baik dalam hidup kita, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan. Terkadang ada keadaan-keadaan yang tidak mudah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, akan ada hal-hal yang tidak mudah yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi apakah Tuhan jahat? Apakah Tuhan membiarkan diri kita? Apakah Tuhan meninggalkan kehidupan kita? Kita yang sedang berada dalam masalah, Tuhan tolong. Apakah Tuhan benar-benar meninggalkan kita? Tidak. Ketika saya dalam masa-masa berat dalam hidup saya selalu menanamkan analogi dalam hidup saya. Ketika saya berjalan di padang gurun bersama Tuhan, dan ketika saya berada di satu titik Tuhan saya tidak mampu, dan kemudian saya melihat jejak kaki itu, hanya ada 2 jejak kaki. Tetapi saya menanamkan dalam diri saya, bukan berarti Tuhan tidak ada pada saat itu, tetapi posisi saya yang sedang digendong Tuhan. Ketika saya dalam masalah hidup, saya selalu menanamkan analogi tersebut. Pun demikian dengan Ibu Bapak yang diberkati Tuhan. Ada masa di mana kita sangat-sangat berat menjalani hidup ini. Dari berbagai tantangan dalam hidup kita, di berbagai umur yang berbeda, berbagai masalah datang dalam hidup kita. Terkadang yang kita lihat hanya 2 jejak kaki saja. Dan tanpa berpikir panjang kita berkata, Tuhan, Engkau di mana? Tapi kalau kita renungkan kembali, kalau kita lihat baik-baik kembali, ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan ternyata kita sedang dalam gendongan Tuhan. Yang harus kita percaya, yang harus kita yakini, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sampai kapanpun. Apakah ketika Daud berdosa ditinggalkan Tuhan sepenuhnya? Tidak sama sekali. Apakah ketika Ayub mengutuki hari kelahirannya, dia ditinggalkan Tuhan seutuhnya? Tidak sama sekali. Apakah ketika kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, Tuhan meninggalkan kita seutuhnya? Tidak sama sekali. Tetapi Ibu Bapak, hal tersebut bukan menjadi alasan untuk kita tetap jatuh dalam dosa. Tidak apa-apa, kan Tuhan saya Maha Pengasih, Tuhan saya pasti mengampuni saya. Tidak seperti itu, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan. Sebagai orang Kristen, hargailah salib. Bagaimana salib berkarya dalam hidup kita. Salib itu indah, Ibu Bapak. Jangan potong salibmu menjadi pendek sehingga engkau mudah untuk memikulnya. Sehingga ketika engkau melewati suatu jurang, jembatan yang harus engkau gunakan itu salib. Tetapi karena engkau sudah memotong pendek salib, salibmu tidak akan berarti lagi, dan kita tidak akan melewati jurang tersebut. Jangan potong salib. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan kepercayaan itu. Ketika saya sharing dengan Matthew di kamar, Matthew sering berkata, Bang, gereja, jemaat-jemaat Tuhan, puji Tuhan, semua dalam proses pertumbuhan iman, semuanya semakin dekat dengan Tuhan.
semuanya mengalami pertumbuhan yang signifikan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkarya di gereja yang dilayani oleh keluarga Bapak Gembala di tempat ini. Sebabnya Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang sangat sederhana di siang hari ini mengingatkan kembali pada kita ketika kita mengambil komitmen, saya mau ikut Tuhan, saya mau menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, maka kita harus menghargai salib, menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Itu berarti kita menerima kasih karunia. Dan yang kedua, bayar harga. Apakah hal tersebut mudah untuk dilakukan? Tidak, Ibu Bapak. Itu sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui bersama. Ketika sesuatu tertulis di dalam Alkitab, maka Tuhan sendiri yang akan memampukan hidup kita. Mau sesulit apapun yang ada di dalam Alkitab, tetapi karena itu termuat di dalam Alkitab, maka Tuhan sendiri yang bertanggung jawab. Dia menguatkan hidup kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Walau kita harus berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan ada di sana. Sebabnya Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, mari jangan potong salibmu menjadi pendek. Pikul salib kita seberat apapun dengan kepercayaan penuh bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin firman Tuhan saat ini. Saya undang Ibu Bapak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian Walau Ku Harus Berjalan Dalam Lembah Kekelaman. Kita nyanyikan pujian ini sambil berdiri. Kita menghargai salib yang sudah senantiasa menolong kehidupan kita. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman,
Engkau sungguh merema dalam setiap kami. Sebab firman-Mu mencerahkan setiap pandangan kami. Firman-Mu memotivasi, bahkan menggandeng, membawa kami. Kami punya hiasan yang sempurna adalah salib. Bukan hanya nanti salib ditaruh di pohon Natal yang sebentar dalam minggu-minggu ini kami akan pajang. Bukan pula menjadi pajangan di rumah kami, salib itu ada. Tetapi secara makna kehidupan kami sudah tangkap Tuhan. Kami sudah terima Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, ada kata-kata yang menegur kami. Mari Tuhan tegur kami, supaya kami tidak mengurangi salib. Indah dan mulia salib itu di pikiran kami, di hati kami, di seluruh urat nadi kami, menggerakkan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Mari Roh Kudus Engkau mentajamkan setiap firman Tuhan itu dalam setiap kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi yang menjadi pelaku firman. Kalau kami hari-hari ini kami masih memikul salib dari apa yang tidak kami ngerti, dari apa yang harus kami jalani, relakan hati kami Tuhan untuk terus dibentuk dan disempurnakan sesuai dengan ajaran Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Berkati hamba-Mu Iskia yang sedang studi. Kau memberkati hamba-Mu dalam pelayanan dan pengabdian hidupnya. Kau pakai semakin heran dan ajaib di tengah-tengah pelayan pekerjaan Tuhan. Kami yang sudah mendengar, kami bersyukur sebab Engkau masih mengaruniakan kehidupan bagi kami, sehingga firman ini menjadi makanan yang menyehatkan kami untuk terus kami berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menaikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya sebagai kepala sidang sampaikan terima kasih kepada Mas yang sudah melayani kami dengan firman Tuhan, walaupun mungkin tidak direncanakan jauh-jauh hari, tetapi beberapa minggu kami mau lainnya silakan dan Tuhan siap. Tentunya yang paling indah yaitu kita siap dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Bagus selanjutnya serahkan kepada ini di waktunya Bapak Ibu dimana memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari silakan yang tugas mengedarkan kebaikan sambil suka-suka Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan pada saat Tuhan ini di dalam siang Tuhan kami memberikan persembahan untuk kami ada yang lain untuk Tuhan, memasukikan Tuhan kuduskan yang persembahan yang akan kami berikan Tuhan boleh menjadi pelebaran dan berkat. Memberkati yang kehidupan setiap sidang Jumat kita ini, di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, di dalam apapun yang dia kerjakan. Tuhan berkati dengan berlimpahkan ganda Tuhan. Jadikan keluarga umat Tuhan untuk semakin merasakan berkat yang berkalian dari mereka saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap akan memberikan doa dan syukur kami dalam nama Tuhan. Amin.
gereja, nanti seusai ibadah kita bisa perkenalan lagu untuk lagu nyanyi bersama, atau mungkin kalau kok terlalu tinggi sekali ya, karena ada harus ini, tapi kita akan isi Natal kita yang tanggal 22 Desember hari Minggu dengan mulai persiapan kita nyanyi ya, kita dengan lagu lewat audio yang ada, nah, terus nanti kita cari nadanya, terus kita setiap minggu kita ya. Itu yang pertama ya. Kita berjalan seperti biasa, yang kedua minggu depan tanggal 24 kita dilayani oleh hamba Tuhan, tapi bukan dari kalangan pendeta, tetapi dari anak Tuhan, seorang businessman yang rindu melayani kita pagi hari ini ya. Itu kita dilayani oleh Bapak Christian, orang daerah Arya Mukti sana. Beliau walaupun cacat, keadaannya cacat, tapi ketika disuguhi suatu klien paksa, rupanya kemarin baru saja disepakati, jadi mereka nggak bisa. Nah, buat ini kenal di pengurusan Jenderal Kristen Pak, sekali-kali melayani. Oh ya siap, tapi saya tak izin Bapak Gembalaku, dulu Ibu Gembala. Dia melayani membantu klien sebagai doorkeeper di Gereja Injil Kerajaan Alam, maka izin melayani kita. Ayo kita bertumbuh bersama-sama, ada firman Tuhan yang tadi disampaikan pasti akan berlanjut ya. Itu yang kedua ibadah kita, ibadah tengah minggu yaitu doa. Tetap kita berjalan ya, nanti kita kontak-kontakan, kita berdoa, kita doakan rencana Natal, kita doakan Natal keluarga kita masing-masing, sehingga kita butuh di dalam Tuhan. Terus yang terakhir masih jauh, masih tanggal 28 kita diundang Natal bersama di mana, di hotel daerah Mojopahit, namanya hotel apa saya belum pernah masuk, kira-kira depan Pasar Gayam Sari kita diundang. Nah, kami siapkan satu mobil Daihatsu, isinya berapa ya? Ya maka ini ingin Bapak Ibu bisa ada waktu kita bisa Natalan bersama tanggal 28, bukan besok Kamis, tapi Kamis yang akan datang kita akan Natalan. Yuk kita jika ada waktu kita sama-sama berangkat dalam Tuhan. Terus yang terakhir ini pengumuman, nanti setelah pulang jangan buru-buru pulang, tapi kok istri saya masak. Ada anak Tuhan yang memberkati kita sehingga kita ada berkat jasmani di depan di sana ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari terus maju di dalam Tuhan, sebab jerih lelah kita di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Ingatkan lagi, nanti saya ini jangan pulang, kita belajar satu lagu untuk mempersembahkan satu persembahan ya. Itu ditambah. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita dengan syukur, dengan pujian ini.
Kiranya tangan Tuhan yang memberkati bapak-bapak orang percaya, yang memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, Bapa yang penuh kasih pula, yang hari ini berfirman dan meneguhkan firman kami, menyertai kami, memberkati kami, menuntun langkah-langkah kami, apapun posisi yang kami hadapi saat ini, apapun rancangan dan rencana kami, kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih dan anugerah itu menuntun kami, membawa kami, menggendong kami, bahkan tanganmu dan tongkatmu itulah yang menuntun kami, karena disitulah Tuhan kehidupan kami berjalan dalam terang dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang kami beri buat pagi hari, korban waktu kami, korban kehidupan kami, bahkan persembahan kami bawa dan kami serahkan di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan yang terima ibadah kami, karena kami bawa dengan sungguh di hadapan Engkau. Engkau yang memperhatikan keluh kesah kami, diubah menjadi sukacita. Taburan air mata kami akan menuai dengan sukacita. Kami akan berkenikmatan, kami akan terus melangkah sesuai dengan kasih yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Yang lemah tidak dipatahkan, yang mudah tidak dipadamkan, tetapi sungguh tetap menyala, sebab Engkau kasih dan pertolongan. Olehnya saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu, arahkan kepada Tuhan, minta maaf. Dia yang berfirman hari ini akan memberkati engkau, akan menolong engkau, menyinari engkau, dan memberikan berkat yang terbaik engkau. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita akhiri ibadah kita dan kita terima berkatnya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai engkau mulai pagi menjelang siang ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput engkau dan saya dalam kemuliaan yang tetap di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.